Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, yang pertama itu ada nutraceutika. Menurut Stephen Develis dan Brian Lockwood, nutraceutika didefinisikan sebagai produk yang berasal dari makanan yang memberikan manfaat kesehatan tambahan mencakup berbagai jenis suplemen, makanan fungsional dan bahan alami. Kemudian ada obat konvensional. Obat konvensional itu obat yang telah melalui penelitian ilmiah dan telah disetujui oleh Badan Regulasi Kesehatan untuk keamanan dan efektivitasnya dalam penggunaan klinis. Untuk perbedaan pertama itu ada asal dan komposisi. Kalau untuk nutraceutika itu dari sumber alam seperti tanaman, buah, dan sayuran yang mengandung nutrisi untuk kesehatan. Untuk obat konvensional itu dikembangkan melalui proses sintesis kimia dan diuji cobakan untuk tujuan terapeutik tertentu. Yang kedua ada regulasi. Nutraceutika ini sebagai suplemen makanan yang diatur dengan standar yang lebih longgar dibandingkan obat. Kemudian obat konvensional ini regulasi ketat oleh badan pengawas dan harus melewati uji klinis sebelum disetujui. Yang ketiga ada pendekatan terapi. Nutraceutika fokus pada pencegahan kesehatan secara umum yang sering digunakan sebagai pelengkap dalam pola makan. Obat konvensional dirancang untuk mengobati penyakit tertentu dengan efek yang lebih terukur. Yang keempat itu ada efek samping. Yang pertama itu nutraceutika itu dianggap lebih aman dengan resiko efek samping yang lebih rendah. Yang kedua itu efek konvensional itu memiliki efek samping yang signifikan dan memerlukan pemantauan medis. Untuk studi kasus yang pertama, pasien diabetes dengan resiko defisiensi nutrisi. Untuk deskripsi kasusnya, seorang pasien penderita diabetes tipe 2 telah menggunakan obat hipoglikemik oral, misalnya metformin, selama beberapa tahun. Pasien mulai mengalami defisiensi vitamin B12 akibat efek samping dari pengobatan tersebut, yang menyebabkan neuropati ringan dan kelelahan. Yang pertama ada suplemen vitamin B12. Untuk mekanisme kerjanya, meningkatkan kadar vitamin B12 yang berfungsi dalam sintesis DNA, pembentukan sel darah merah, dan fungsi saraf yang membantu mengurangi gejala neuropati dan kelelahan. Untuk suplemen vitamin B12 dapat membantu memperbaiki kondisi pasien yang mengalami neuropati, yaitu dengan beberapa cara. Yang pertama, mendukung kesehatan saraf. Yang kedua, mengurangi nyeri saraf. Yang ketiga, meningkatkan energi. Dan yang keempat, memperbaiki kadar homosistein. Selanjutnya, itu ada asam folat. Mekanisme kerjanya membantu dalam pembentukan sel darah merah dan meningkatkan metabolisme homosistein, sehingga dapat membantu kesehatan jantung. Oke, selanjutnya ada suplemen omega 3. Mekanisme kerjanya dengan adanya efek antiinflamasi dapat meredakan neuropati diabetik, meningkatkan kesehatan jantung, dan mendukung fungsi kognitif. Kemudian ada N-asetilsistein, yaitu mekanisme kerjanya membantu mengurangi stres oksidatif dengan adanya kandungan prekursor untuk glutathione dan antioksidan yang kuat. Selanjutnya itu ada probiotik. Mekanisme kerjanya itu meningkatkan kesehatan pencernaan dan penyerapan nutrisi, termasuk vitamin B12 sehingga keseimbangan mikrobiota usus dapat terjaga. Yang terakhir ada alpha-lipoic acid. Mekanisme kerjanya dengan adanya kandungan antioksidan dapat membantu mengurangi gejala neuropati diabetik dan meningkatkan sensitivitas insulin. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.